Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun dan kapanpun kalian berada. Kami dari Squad 6 akan memperkenalkan game simulasi bisnis yaitu Monsanship. Simak yuk videonya. Mengenal Monsanship. Peran dan fungsi Monsanship. Monsanship merupakan game simulasi bisnis di mana masing-masing tim akan bersaing untuk mengelola perusahaan virtualnya masing-masing. Kerjasama dan komunikasi mereka salah satu elemen penting yang tidak terlepas dari permainan ini. Mahasiswa tanpa disadari akan belajar dan sambil saling bersaing satu sama lain untuk mengelola dan menjadi perusahaan virtual yang terbaik. Monsanship bersifat dinamik yang artinya tidak selalu berarti bahwa jika Anda mengalami keuntungan yang sangat besar pada game sebelumnya, maka pada game kedua ini akan mendapatkan keuntungan yang sama. Banyak hal-hal yang mempengaruhi jalannya game ini, bahkan setiap tim dapat mempengaruhi game ini secara keseluruhan. Fungsi menu-menu Monsanship. Monsanship memiliki 12 modul yang bisa dijalankan dan dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian, yaitu modul finansial, modul penjualan, modul operasional atau produksi, dan modul SDM. Pada simulasi ini, kami akan menjelaskan modul yang yaitu modul general, finance, retail, marketing, forecasting, B2B, dan warehouse. Pertama, ada modul general. Modul general ini berfungsi untuk melihat anggota tim, kompetitor, dan juga environment. Environment merupakan fitur yang dapat mengetahui informasi tentang game title, game code, trainer, nama tim ID, maksimum hari yang dapat digunakan, berapa detik per harinya, jumlah kelompok yang bermain, dan tanggal dibuatnya game ini. Lalu ada My Teammates, itu berfungsi untuk melihat anggota tim. Terus ada Competitor, fitur ini digunakan untuk mengetahui siapa saja pesaing kita dalam game ini. Lalu ada Transaction List ini merupakan fitur tentang apa saja yang sedang diprogres, misalnya pembelian finish good yang masih dalam perjalanan. Terus ada inbox atau mail, yaitu fitur yang berguna ketika ada yang mengirimkan pesan di modul finance. Selanjutnya, yang kedua adalah modul finance. Modul ini berfungsi untuk melihat kondisi keuangan perusahaan. Dari modul ini, kita dapat mengetahui berapa cash on hand, harga jual produk, dan keuntungan yang kami dapatkan setiap harinya. Kami juga memonitor modul ini dalam melakukan strategi penjualan. Di modul finance ini ada beberapa subfiturnya, yaitu yang pertama ada delinquents. Dari penjelasan singkat, delinquents ini merupakan kondisi di mana pembayaran yang dilakukan atas pembelian atau pembayaran sewa tidak berhasil. Hal ini bisa terjadi karena uang yang tidak cukup, terus submodul ini akan memberikan pengaruh pada kredit rating perusahaan sehingga harus dihindari dengan mengatur arus kas agar tetap baik. Sampai hari ke-30 belum ada penggunaan dari submodul ini. Lalu yang kedua ada proses control. Proses kontrol ini merupakan pengguna dapat melakukan otomatisasi atas proses-proses approval yang sering dilakukan atau sesuai keinginan pengguna. Misalnya, melakukan otomatisasi approval saat pembelian finished goods. Terus ada profit and loss. Profit and loss adalah berperan menunjukkan keuntungan penjualan atau sales revenue, cost of goods sold, and operating expense, di mana dihasilkan jumlah net profit. Submodul ini memberikan bayangan kepada perusahaan dan merupakan indikator dalam menilai hasil penjualan. Terus ada balance sheet. Balance sheet pada sub ini dapat diketahui berapa aset, liabilitas, dan owner equity perusahaan sampai hari ke-30. Dapat diketahui cash on hand, inventory value sebagai total aset. Selain itu, diketahui pula total net profit and paid in capital. Terus ada cash flow. Cash flow ini merupakan laporan arus kas perusahaan yang berisikan baik kas dari kegiatan operasi, investasi, maupun pembiayaan yang dihitung untuk mengetahui cash on hand
of period. Lalu ada trial balance, merupakan laporan keuangan yang menunjukkan jumlah akhir dari semua akun yang ada. Modul selanjutnya adalah modul retail, di mana modul retail ini salah satu modul yang berfungsi untuk mengatur sebuah penjualan. Di modul retail ini juga kita akan mengetahui submodul yang pertama ada location. Di location ini salah satu modul yang akan digunakan untuk mengatur besarnya sebuah kapasitas toko yang baik yang akan dipersempit maupun diperbesar. Kemudian untuk submodul kedua ada procure finished goods. Di sini kita akan dapat menggunakannya untuk membeli finished goods yang akan dijual kembali. Dan di menu ini kita juga akan memilih vendor, lokasi yang akan ditampak produknya, dan jumlah masing-masing sebuah produk, serta pengiriman dari produk tersebut. Nah, untuk pengiriman dari produk itu juga terbagi menjadi dua, yaitu immediate delivery COD dan blanket forecast COD. Nah, untuk menu yang ketiga ada retail sales and price, digunakan untuk mengatur sebuah harga jual produk sebuah perusahaan. Tetapi di dalam memilih atau menentukan dan mengatur sebuah harga juga harus berhati-hati. Jangan sampai terlalu tinggi maupun terlalu rendah, serta harus memperhatikan jumlah average cost-nya. Untuk modul selanjutnya adalah modul marketing, di mana di modul marketing ini memiliki fungsi untuk melakukan sebuah pemasaran. Di submodul menu marketing ini ada dua, yang pertama ada set marketing expense, yang juga mengatur sebuah pengeluaran promosi produk supaya lebih dikenal dan diharap dapat meningkatkan penjualan. Nah, di sini juga kita akan dapat menggunakan satu media marketing yang bisa dilihat di antaranya misalkan Instagram, YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Kemudian di menu modul marketing ini kita bisa melihat view market report. Di sini kita akan dapat menggunakan dan melihat laporan yang telah dibeli sebelumnya mengenai sebuah produk. Dan untuk modul selanjutnya ada modul forecast. Nah, modul forecast ini adalah modul yang menunjukkan sebuah prediksi mengenai penjualan yang akan terjadi di masa akan datang. Jadi modul ini juga dapat membantu kita sebagai pengguna untuk memperkirakan kebutuhan di masa yang akan datang melalui unit produk, waktu, dan lokasi yang perlu diperhatikan dalam rangka menentukan pasar. Di forecast ini, kita juga akan melihat menu retail demand. Di retail demand, ini akan menunjukkan satu grafik mengenai prediksi permintaan terhadap penjualan produk dari hari ke hari di setiap lokasi retailnya. Jadi ketika kita melihat di retail demand, akannya grafik naik itu artinya permintaan di lokasi tertentu akan suatu produk akan meningkat selama beberapa hari. Dan untuk menu wholesale demand, ini adalah submodel yang dapat menampilkan grafik yang menunjukkan prediksi permintaan demand untuk penjualan secara grocery atau wholesale. Jadi grafik ini juga berguna apabila kita akan melakukan penjualan melalui B2B atau business to business. Sama halnya ketika grafik naik, artinya di permintaan akan produk tersebut akan meningkat selama beberapa hari sesuai pergerakan grafiknya. Itu ada modul B2B, yaitu business to business. Merupakan modul di mana perusahaan dapat menjual barang ke perusahaan lain dalam kuantitas yang cukup besar. Meskipun keuntungan yang didapatkan tidak sebesar menjual di retail satuannya, tetapi karena dibeli dengan kuantitas yang besar, membuat sales revenue dan cash on hand bertambah dengan cepat. Untuk yang pertama itu ada B2B offers. Submodul ini memunculkan tawaran-tawaran yang dilakukan oleh perusahaan yang ingin membeli produk yang dimiliki oleh perusahaan. Namun dalam mendapatkan transaksi tersebut, peserta harus bersaing dengan kompetitor lainnya. Untuk mendapatkan tawaran tersebut ada dua cara, yaitu deal, yaitu peserta harus melakukan deal secepatnya sebelum deal dilakukan oleh kompetitornya. Siapa cepat ya yang mendapatkan tawarannya. Lalu ada bid. Peserta harus menawarkan harga yang paling rendah di antara kompetitornya agar mendapatkan tawaran. Lalu selanjutnya ada B2B sales order. Dalam submodul ini peserta harus dapat melihat transaksi mana saja yang
berhasil mendapatkan tawarannya. Di modul ini peserta dapat melihat juga kapan barang tersebut dikirimkan, bisa dilihat di need day. Jika lebih dari itu, maka peserta akan mendapatkan penalti keterlambatan pengiriman barang. Lalu selanjutnya ada modul warehouse, modul yang berguna untuk mengatur persediaan dalam perusahaan, seperti melakukan restock, finish good, dan raw materials ke dalam gudang, dan mendistribusikan persediaan yang terdapat dalam gudang ke toko-toko retail yang kita miliki. Dalam modul warehouse terdapat location, yaitu menunjukkan daftar lokasi yang tersedia, biaya sewa hari atau luasnya, dan opsi untuk menyewa tempat. Lokasi yang sudah terdapat toko retail tidak dapat dipilih untuk membuka warehouse dan juga sebaliknya. Ukuran tempat yang disewa dapat dipilih dengan kelipatan 500 meter kuadrat. Begitu juga dengan kontraknya yang terdiri dari daily contract, 7-day contract, yang terdapat 20% diskon, dan 30-day contract terdapat 60% diskon. Lalu ada move stock, digunakan untuk memindahkan persediaan finished goods dan dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Lalu ada stock move list, berisi informasi mengenai jumlah persediaan yang akan dipindahkan dan dari mana asalnya serta kemana tujuannya. Lalu ada schedule auto replenishment, yaitu digunakan untuk membuat proses restock dari warehouse menuju retail menjadi otomatis. Dan yang terakhir ada procure finished goods, digunakan untuk membeli finished goods yang akan dikirim ke warehouse. Lalu ada cara memaksimalkan profit bisnis dan overview secara bermain monsoon scheme. Tim kami membeli lokasi gudang untuk pertama kali yaitu di Surabaya dan Jakarta karena sebelumnya tim kami tidak pernah membuka toko pada kedua lokasi tersebut dan hasilnya sangat memuaskan. Permintaan akan barang yang dijual pun selalu tinggi. Setelah membeli lokasi toko, tidak lupa kami juga membeli stok barang produk berupa kurma milkshake, kurma jam, dan kurma cake. Menggunakan vendor yang paling menguntungkan menurut tim kami. Seiring berjalannya waktu, tim kami membutuhkan strategi marketing untuk memasarkan produk, maka kami menggunakan marketing expenses dan memilih produk serta jenis media untuk promosi toko kami. Untuk melihat perkembangan toko tim kami membeli marketing report yang dapat menunjukkan berbagai strategi tim lain seperti lokasi yang dipilih, harga setiap jenis produk, marketing expenses, jumlah unit yang terjual, dan jumlah pendapatan yang diperoleh. Terkait dengan harga produk, apabila market share dan jumlah unit terjual dipengaruhi oleh harga produk terkait dengan overflow barang yang terjadi, kami menggunakan media marketing untuk meningkatkan minat konsumen terhadap produk kami. Kami juga melakukan B2B sebanyak-banyaknya dengan menawarkan harga di atas COGS dan di bawah maksimal harga yang diminta, serta sebisa mungkin menghindari adanya komplain dengan tetap menjaga stok barang agar kontrak B2B dapat terselesaikan. Strategi lain seperti melakukan pengecekan pada komponen finance seperti cash on hand, net profit, sales, trading profit, operating expenses, dan average cost. Tidak lupa juga memperhatikan cash flow agar tidak terjadi pengeluaran yang terlalu banyak dan cash on hand tetap terjaga. Memperbanyak pesanan kepada vendor dan melihat vendor manakah yang baik dalam pengiriman sehingga tim kami konsisten dalam menentukan vendor. Retail dalam wilayah tim kami selalu memantau manakah lokasi yang cenderung penjualannya hampir habis, maka tim kami akan segera mengisi stok sehingga tidak kehabisan barang. Jadi setiap produk di berbagai tempat kami diberikan marketing agar produk tersebut menjadi laku dan kami tidak perlu melakukan penurunan harga pada produk yang nantinya akan mengurangi net profit kami. Kami pun memaksimalkan ketersediaan produk pada akan terjadi lonjakan permintaan sesuai permintaan pasar dengan persediaan barang pada retail tertentu. Pada B2B juga kami sesegera mungkin untuk melakukan deal pada transaksi yang tersedia untuk pilihan bid. Kami usahakan untuk menawarkan harga yang tidak jauh dari walaupun dengan harga rendah sehingga bid
dapat terlaksanakan. Tetapi tim kami dalam B2B lebih sering melakukan transaksi deal daripada bid. Mungkin segitu saja yang dapat saya dan squad saya sampaikan. Terima kasih. Semoga pengenalan Sunsim untuk bermain simulasi bisnis dapat menarik minat dan bermanfaat bagi orang-orang dalam belajar berbisnis. Terima kasih.